Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Shadaqallahul azim. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah. Pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini, di kampung yang kita cintai ini, untuk sama-sama kita bertatap muka, bersilaturahmi, bermujalasah, duduk bersama untuk sedikit demi sedikit menggali ilmu, mengambil hikmah dari satu perjalanan mukjizat Nabi, yaitu Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mulia, keberkahan daripada Isra Mi'raj ini dapat kita tanamkan dalam hati kita, kita bawa ke dalam rumah tangga kita, kita amalkan bersama-sama dengan keluarga, anak cucu kita, dan kelak menjadi jalan untuk kita mendapat keselamatan pada hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada ruh junjungan alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau secara jasad telah wafat, tapi secara ruhani, secara semangat dan himmah, secara teladan dan contoh, beliau tetap hadir bersama-sama dengan kita. Itulah kenapa Bapak Ibu yang mulia, setiap kita dalam satu acara ada pembacaan sholawat Nabi, maka pembawa acara selalu menganjurkan kita untuk berdiri sejenak. Dalam satu hadis disebutkan bahwa tidak ada seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi kecuali seorang malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Nabi bahwa ini salawat dari hambamu si fulan. Dan tidak ada satu salawat yang dibaca oleh umat Nabi Muhammad kecuali salawat itu akan diangkat oleh Allah ke langit, dan salawat itu dijadikan menjadi malaikat
dan malaikat itu senantiasa bermohon ampun kepada Allah kepada orang-orang yang bersolawat. Makanya dalam kajian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, salawat dari Allah namanya rahmat, salawat dari malaikat disebut istighfar, salawat dari umat kita ini disebut doa. Jadi kalau kita bersalawat artinya kita berdoa, ya Allah berikan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi. Kalau malaikat bersalawat itu maknanya, ya Allah berikan ampunan kepada umat Muhammad. Dan kalau Allah bersalawat itu maknanya Allah memberikan rahmat kepada seluruh umat Muhammad. Jadi ibu-ibu, salawat itu indah ada ruginya. Salawat itu indah ada celanya dan cacatnya. Sebanyak-banyaknya kita bersalawat. Ada seorang guru menjalehkan, Allah memerintahkan solat tapi Allah tidak solat. Allah memerintahkan puasa tapi Allah tidak berpuasa. Allah perintahkan zakat, Allah tidak berzakat. Tapi Allah perintahkan salawat, Allah bersalawat. Makanya di kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak Ibu, sabalun azan tu lazim di kita membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan kalau di masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap Bilal Jumat sebelum khatib naik ke mimbar itu selalu diawali dengan sholawat dan diawali ayat innallaha wa malaikatahu. Dan itu pernah jadi perdebatan, apakah ada perintah dan suruhan sebelum azan itu membaca innallaha wa malaikatahu? Tidak ada suruhan, tidak ada anjuran, tapi itu bukan dilarang, itu kebaikan. Kan yang dibaca ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tapi sebagusnya kan itu terus kita perbaiki. Di mana-mana ada yang salah baca, kita ingatkan, kita tunjuki. Karena kalau kami di DKI, ibu-ibu, Desa Ketapang Indah, itu biasa yang membaca innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu kan salah, itu ayat. Jangan kita ubah-ubah. Kena sana serondo. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, itu bersalawat di atas nabi. Kalau anak pesantren harus tahu innallaha itu pakai inna. Inna itu faedahnya untuk taukid nisbah. Taukid nisbah itu maknanya menguatkan hukum bahwa betul sebenar-benarnya Allah dan malaikat itu bersalawat. Maka dipakailah inna, amil nawasikh, menasab isim, merafa khabar. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaih. Setelah dijelaskan bahwa Allah bersalawat, malaikat bersalawat, maka baru diberikan perintah, wahai orang-orang beriman, salawatlah kalian di atas Nabi, wasallimu taslima, ucaplah salam sebenar-benar salam. Jadi Allah sudah bersalawat, malaikat pun bersalawat, kita pun diperintahkan bersalawat. Ibu-ibu, hadirin yang mulia. Jadi makanya mau sampaikan tadi hadirin, Nabi itu selalu hadir bersama kita. Nabi itu bisa melihat kita pada malam ini. Nabi itu bisa mengetahui keberadaan kita dan keadaan kita. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian menjadi dasar dan pelajaran dalam kita bertariqah dan berguru.
Jadi kalau kepada Nabi kita berwasilah, kepada guru kita berabitah, kepada Allah kita bermakrifah. Nah, tingkatannya itu ibu-ibu. Makrifat kita ke Allah kita pakue, wasilah kita ke Nabi kita sambung, rabitah kita kepada guru kita ike, kita kabe. Insyaallah selamatlah si murid, selamatlah si umat, dan selamatlah si hamba. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang mulia, salawat itu banyak bentuk, banyak macam, silahkan tidak apa-apa. Yang kita baca tadi namanya salawat badar. Mengapa salawat badar namanya? Karena di ujung-ujung baitnya selalu memakai bi ahlil badri ya Allah. Itu tawassul namanya, dengan keberkahan ahli badar ya Allah. Ilahi salimil ummah, oh Tuhan selamatkan kami umat ini minal afati wan niqmah, dari segala penyakit, dari segala bencana, wa min hammi wa min ghummah, dari segala kesedihan, dari segala kegalauan, bi ahlil badri ya Allah, dengan berkat ahli badar ya Allah. Salawat dan mengandung doa. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu salawat menyambung wasilah. Kalau berzikir itu memperkuat ma'rifah. Kalau rabitah memperkuat suhbah kepada si guru. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang mulia. Kemudian salawat salam kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, para ulama sebagai pewaris Nabi. Ta'zim kemuliaan kita Buya beserta Ummi dan seluruh keluarga, semoga dalam lindungan Allah senantiasa. Yang kami muliakan Imam Khatib Bilal, guru-guru kami, para ustadz, para ustazah. Yang kami muliakan Bapak Imam Mukim Kemukiman Pasar Singkil. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung desa yang kita cintai beserta perangkatnya, panitia beserta seluruh anggota, BPG beserta seluruh anggota. Istimewa kami banggakan para pemuda, para pemudi yang bersatu padu di Kampung Kilangan yang kita cintai ini, sehingga acara kita ini berjalan dengan lancar. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, berhadir juga kawan-kawan dari MPTTI. Pada malam ini mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin yang mulia, apa hikmah Isra Mi'raj yang dapat kita ambil? Kalau kita ulas ceritanya dari awal sampai akhir, kita lah paham ceritanya, lah cok disampaikan. Dan kalau kita sampaikan pada malam ini, ya mungkin waktu kita nanti terlalu larut malam. Paling tidak hikmahnya yang dapat kita ambil satu, Isra Mi'raj itu bentuk kepatuhan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diundang oleh Allah untuk berjumpa dengannya. Diutus malaikat menjemputnya, diutus malaikat mendampinginya, menjadi pembimbing dalam perjalanan sampai Nabi kita Muhammad itu berjumpa dengan Allah. Dalam perjalanan itu Bapak Ibu yang mulia, Nabi kita Muhammad tidak banyak bertanya. Nabi kita Muhammad tidak punya protes apa-apa. Maka dikisahkan dalam riwayat, Nabi sedang tidur di samping pamannya Abbas di dekat Ka'bah. Datang malaikat dijagokan Nabi kita Muhammad, disuruh diangkat ke tepi sumur Zam-Zam. Nabi kita Muhammad tidak protes, ibu-ibu, tidak perlu ditanya, mengapa kita kok? Kemana mau dibawa kok? Nado. Tapi beliau mengikut, diletakkan di tepi sumur Zam-Zam. Nah, baru kemudian
oleh malaikat Jibril, dibelahlah dada Nabi kita. Mengapa? Dibersihkan dahulu. Mengapa dibersihkan? Yang akan dijumpai adalah zat yang maha bersih. Yang akan dijumpai adalah zat yang maha sempurna. Kalau ingin berjumpa dengan zat yang maha bersih, zat yang maha sempurna, maka bersihkan diri kita dahulu. Kalau kita berdoa ibu-ibu kan seperti itu. Kita kok tidak minta kepada Allah. Allah itu pemilik segala-galanya. Malikul mulki, raja dari segala raja. Yang kita minta kepada Allah memiliki segala permintaan kita. Tapi Nabi menganjurkan sebelum berdoa kita awali dengan alhamdulillah. Makanya kalau guru-guru kita berdoa tidak ada istilahnya langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma ighfir lana dzunubana. Tidak. Khairud doa alhamdulillah, kata Rasulullah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Awali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu maknanya apa, Bebo? Kita puji Allah dulu yang sudah memberikan kita nikmat rahmat yang sangat banyak, yang tidak terhingga. Baru kita iringi dengan salawat sebagai wasilah. Dalam hati kita ketika membaca salawat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa? Dalam hati kita karena ambo ko ndak ada layak menyampaikan permohonan kepada Allah. Mengapa ndak layak? Kita ko kotor, kita ko banyak salah, kita ko banyak dosa. Nandak berani pula kita minta ke Allah, salah kita ke Allah banyak. Anak banyak salah ke orang tua, lalu kemudian lama-lama saja datang ke mak jo ayahnya minta belanja. Kan minta maaf lah dahulu, berancak-rancak dahulu ke orang tua, baru minta mak kepeng ko sambo ala menunggak. Kau indak disuruh saketek sunde, disuruh saketek mahange, giliran minta balanjo, bak capek. Kita kepada Allah seperti itu, Bapak Ibu yang mulia. Maka kita kok kotor, kita sandingkanlah dulu dekeng kita sama Nabi dengan bersalawat. Seolah-olah baik ikut dari ibu. Kita bersalawat ke Nabi itu, ya Rasulullah kawanilah hamba. Kamano kata Rasulullah, meminta ke Allah. Ambo ndak berani, ambo jahe, ambo badoso, ambo kotor. Dekeng itu perlu ibu-ibu, bapak-bapak yang mulia. Ambo mungkin kalau ndak membuat surek, ndak berani langsung basuh ojok kecik. Mau kawani dulu. Mau ajak kawan seorang. Kawan yang boy. Basuh gecik, minta surat iko segala macam. Mengapa? Tawassul, wasilah kepada Rasulullah. Tapi kok kita lah rapik dan dakik, tidak masalah. Artinya taubat kita lah rancak, batin kita lah bersih, ibadah kita lah salih. Itu baru silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu barulah kita minta kepada Allah. Apa kan minta kita? Awali dahulu doanya dengan doa ibu bapak. Baru setelah itu minta hajat kita. Begitu kita bapak ibu-ibu yang mulia. Lah dibersihkan dada Nabi kita. Setelah bersih, diisi. Apa isinya? Diisi dengan keimanan, diisi dengan hikmah, diisi dengan ma'rifah. Mengapa keimanan? Akidah kue perlu. Ayo bapak ibu yang mulia, makanya anak-anak kita tadi banyak ambulie. Ikut tanggung jawab kita berisuk. Makanya kalau kita ambil sejarah, Nabi kita Muhammad itu sampai tahun ala panah jua di balah dadanya. Isi jua dengan 3 tadi.
Iman, hikmah, makrifah. Anak kita ke yang ketek-ketek ko diisi tahu ilmu. 15 tahun Nabi kita juga dibalah dadonyo lagi. Diisi ulang lagi, diinstal ulang. Ilmu, iman, makrifah, hikmah. Apa maksudnya ibu yang mulia? Anak kita yang beranjak gadang tu, yang mulai tahu dengan perkembangan, yang sudah mulai tahu dengan keadaan, kita isi tahu tatap tu. Yang usia-usia remaja, dudukkan satu majlisinya buat kau pak kecil, buat programnya. Ada pengajian remaja. Umur sampai 10 tahun Nabi kita sebelum diangkat jadi rasul, dibalah lagi. Isi lagi iman, hikmah, makrifah. Kita yang agak bau tua-tua saketek ko. Yang sampai 10, sampai 1, sampai 2, sampai 3. Sabananya kita ke bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sampai 10 ko, kalau bahasa Arab itu adalah syekh namanya. Syekh itu bukan syekh ilmu Bang Yusli, syekh usia, orang tua namanya. Makanya dalam ta'rif itu dikatakan, siapa itu syekh? Man jawaza arba'ina sanah. Orang yang sudah melewati 40 tahun itu syekh namanya dalam bahasa Arab. Bukan syekh sebagai gelar. Siapa itu pemuda? Malam yujawis arba'ina sanah. Orang yang belum melewati 40 tahun, 39, 38, itu masih pemuda-pemudi namanya tuh. Makanya di aturan kita kan begitu. Calon ketua pemuda itu boleh di bawah 40. Kalau sampai 10 mencalon ketua pemuda jauh lagi, itu ala main-main namanya tuh. Itu nandak-nandak muda namanya tuh. Artinya apa Bapak Ibu yang mulia? Makanya Rasul kan melarang itu. Kalau ala tumbuh uban, jangan dicabui kata Rasulullah. Itu apa gunanya tuh? Itu untuk panando. Ayam bokola gae. Amakala tua. Yang boleh di zaman Rasul pakai semir, itu semir kuning sama merah. Itu yang boleh. Itu pun dalam perang. Supaya musuh gentar dan takut. Muda-muda mana pasukan Muhammad tuh. Merah-merah hambuinya. Itu yang boleh. Kalau kita semir hitam apanya? Itu nak pemuda diri itu. Nak mencari yang kedua tuh. Jadi kalau ada uban kita tuh bangga kita punya uban. Berarti kita lah tua. Jadi artinya apa? Kenapa usia 40 Nabi juga dibelah dadanya? Berarti kita kok perlu install lagi, diisi. Iman, pakue, makrifah, patape, hikmah disempurnakan. Hikmah itu kok bahasa kita tasawuf. Ma'rifah itu ke bahasa kita tauhid yang anutu sempurna itu. Iman itu akidah. Bapak ibu-ibu yang mulia. Malah Nabi kita Isra Mi'raj kaum 51 dibalah lagi. Gaek dari itu lagi. Artinya apa kok? Muda, tua, remaja, dewasa, tetap kita perlu mengisi. Tetap perlu mengisi batin kita dan dado kita kok. Bapak-bapak ibu-ibu yang mulia. Supaya apa? Kepatuhan kita kepada Allah itu betul-betul. Ikut saja inti Isra Mi'raj kita pada malam kau. Pulang kita ke rumah insya-Allah. Pergaul kita di masyarakat. Jadi pemimpin kita di masyarakat. Jadi panutan kita di masyarakat. Kalau yang 3 tadi di dado kita kok selalu kita bawa, selalu kita sempurnakan, selalu kita isi insya-Allah. Barulah kita bisa hidup dengan aman dan nyaman. Ya kalau dicaci sama dihina orang itu makanan. Mengapa? Karena kita ke manusia. Hukum manusia itu 2. Kok sukonya dipujinya, kok tidak sukoinya dicacinya. Itu tidak bisa kita hindari Bapak Ibu yang mulia. Yang namanya manusia
masalahnya mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi jangan pernah ada kita ke bapak ibu yang meminta, ya Allah hilangkan masalah hamba. Nah ada tuh, nah ada masalah sadonya dalam kandungan kita. Jadi masalah ke umat kita, ala lahir kita. Jadi masalah ke siapa? Ke orang tua kita. Kan jadi pikirannya kita tuh. Apa susu anak ambo, apa baju anak ambo, pempes anak ambo. Alah, sekolah kita tamat SD masalah, bapiki masuk SMP, tamat SMP tapi ki masuk SMA, tamat SMA kuliah, baru selesai kuliah masalah, tapi ki skripsi, tapi ki nin, tapi ki iko amalah 7 tahun kuliah baru lagi disetujui judul masalah. Nah, apakah dengan kita membuat skripsi lalu wisuda masalah selesai? Enggak, masalah lagi. Di mana karajo? Dapet karajo, masalah lagi. Di mana jodoh? Dapet jodoh, bertunangan, nikah, masalah lagi. Kok kami laki-laki kok apa membali badak? Artinya apa Pak Ibu? Kita memang dilahirkan untuk masalah, dan kita tidak pernah akan bisa lepas dari masalah. Tapi kita dituntut agar masalah itu membuat kita bersyukur kepada Allah. Bapa caranya? Hikmah. Mengapa kita damam? Ambil hikmahnya. Mengapa kita kayo? Ambil hikmahnya. Kok mudah hamba beramal? Mengapa kita miskin? Ada hikmahnya. Supaya jangan banyak dosa hamba di bidang harata. Hikmah sadonya Bapak Ibu yang mulia. Kalau tidak dengan istilah Abuya Ainul Basirah, mata batin kita melihat, ya maka hidup kita kacau balau. Ilmu, punya ilmu itu bisa jadi pahala, bisa jadi dosa, tergantung kita. Jadi ilmu kok masalah sebenarnya, ya tergantung kita menggunakannya. Ilmu diajarkan dengan ikhlas, ilmu diamalkan dengan patuh, khidmat istilah Abuya, maka dia jadi pahala. Tapi kalau ilmu kita gunakan untuk menyenter orang, menyorot orang, kesalahan orang, diungkit-ungkit dengan ilmu kita, ala si pulan tu begini begono, maka jadi dosa. Jadi ilmu ke bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, jangan kita pikir kok ala cahaya tahu, bukan. Jadi pemimpin, jadi geci, itu tujuan tahun 2 tadi. Bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Maka hikmahnya ambil, ya Allah, selagi tak pacik di ambo jabatan niko, bertambahlah ya Allah penomak pahala ambo, kebaikan ambo, ibadah ambo. Tapi bisa jadi dosa, bisa. Lalai kita dari itu. Makanya waktu di Tulu Ambon mau sampaikan Bapak Ibu yang mulia, di tasawuf diajarkan oleh Muhammad Amin Kurdi, bila kita bersandar kepada sesuatu yang kita miliki, lalu kita kemudian dibuatnya jauh dari Allah, dunia namanya. Apa saja bentuknya, ilmu, amal, pangkat, harta, jabatan. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah dan membawa kita dekat kepada Allah, akhirat namanya. Walaupun bentuknya bentuk dunia. Usaha kita mencari kepeng itu kan bentuk dunia tuh. Tapi dengan kita berusaha tambah dakek sama Allah, akhirat namanya tuh. Amo baca ayat, amo baca hadis, amo baca kalam ulama. Tapi dengan amo ketahui itu tambah jauh amo dari Allah. Tambah nampak dia ambo kehebatan ambo, sehingga lupa ambo kehebatan Allah. Kan makin jauh dari Allah namanya tuh. Ayat yang mau baca tadi, hadis yang mau jalehkan tadi, dunia namanya tuh. Itulah tasawuf Bapak Ibu yang mulia. Tasawuf itu untuk penimbang kita, kemana kita bawakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya salah satu yang dilihat oleh Rasul ketika Isra Mi'raj kan itu, ada orang membawa kayu diangkat di kepalanya,
Tidak sanggup dia mengangkat, diambil lagi. Itu kan contoh orang yang mempunyai amanah. Amanah satu belum terlaksana, belum dijalankan dengan baik, ditambah lagi amanah. Banyak mana jabatannya, sampai balai SK-nya. Yang dilarang Rasul itu bagaimana? Kalau tidak terjalankan amanah itu. Kalau dijalankan bagaimana? Boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Ampe urusannya, ampe-ampenya selesai dibuatnya, tidak masalah. Itu tadi, itu mendekatkannya kepada Allah akhirat itu. Berarti makin banyak kantong-kantong akhiratnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka hikmah yang pertama apa? Ternyata kita ini Bapak Ibu, dicontohkan Rasulullah itu, haidado itu diisi tahui. Dari ketek sampai remaja, sampai tua, sampai gahe, kita isi tahu. Makanya betul kata Nabi kan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak ayunan sampai ke liang lahat, sampai mati. Nggak ada batas. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, apa hikmah kita ambil dari Isra Mi'raj kok? Jalan kepatuhan, jalan kedekatan dengan Allah, jalan merubah akhlak yang buruk, cara mengubah perangai nafsu yang tidak baik adalah dengan memperbaiki sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah, kata Allah dalam Al-Quran. Perintahkan keluargamu sholat, kata Allah. Dipajaleh oleh Nabi, murus sobiya bis-shalah, perintah anakmu sholat kalau sudah sampai 7 tahun. Apabila sampai 10 tahun meninggalkan sholat, fatribuhu alaiha, boleh dipukul, boleh dihari, boleh diberang, jadi dicubik sakete. Mengapa itu bana Nabi menyuruh kau 7 tahun tu suruh tahu? Supaya anak-anak kita ke bapak ibu ada dinyo ubek berisuk ketika nyola gadang. Apa ubek yang paling rancak? Solat. Makanya kalau orang-orang bijak kan ada bahasanya tuh, perbaiki solatmu, Allah akan memperbaiki urusanmu. Kok ada urusan kita bermasalah bapak ibu, ada kahajo kita yang agak bermasalah, pereso taruh sembahyang kita dulu. Jangan pereso kawan kita di samping. Ikut sepulannya kok tak apa kecek-kecekkannya, jangan begitu. Sembayang kita pereso dulu. Ayo sembayang ambo akhir-akhir kok agak acok talambe ambo ayah. Talambe apa? Hampi basuwo asak sama maghrib. Itu talambe namanya tuh. Pokoknya ukurannya assalamualaikum warahmatullah. Mulai di masjid taruh assalatu wassalamu alaik di masjid. Itu hampi basuwo namanya tuh. Untung jualah itu baru tidak sama sekali. Tapi artinya apa? Itu belum kita perbaiki berarti. Dari segi waktu masih lalai kita namanya. Dan sebaik-baik sembahyang kan di awal waktu. Mengapa itu paling baik? Tandanya kita tuh siap menunggu sholat. Nah itu kalau kita sembahyang di awal waktu. Kalau kita sumbang di tengah-tengah waktu, itu namanya bukan kita menunggu sumbayang, tapi sumbayang menanti kita. Bayangkan ibu-ibu, kalau kita naik motor sewa, alat berhenti motor di muka rumah kita baru siap lagi. Apa kata penumpang dalam motor? Lama banetek kok keceknya. Tapi coba kalau kita sebelum motor datang, tas kita ala siap, bantal kita ala kita ambil, baju ala siap, datang motor tinggal masuk kita. Sanang hati supir, lama hati penumpang yang lain. Baiklah mau sewa kejadiannya. Kita bayangkan Bapak Ibu yang mulia, kendaraan solat itu datang, kita lah siap. Begitu masuk waktu, tinggal berjalan lagi kita ke masjid. Itu namanya kita menunggu solat. Dan iko kata Rasulullah, salah satu derajat yang menaikkan derajat kita, intizarus shalah ba'das shalah. Kita menunggu solat sesudah solat.
Ikut cara tadi memperbaiki sholat. Kita ajakkanlah ke anak-anak kita, Pak Ibu yang mulia. Ada anak kita ketek sampai tahunnya atau 3 tahun, ikut sembahyang sama awak. Serawa pendeknya, tidak mengapa tuh. Ikutkan saja dulu. Supaya sampai tahun 5, 6, 7 alat tahunya. Walaupun beko ilmunya balun tidak masalah. Beko lah gadang kita patape, ala gadang kita tambah lagi. Membiasakan dulu. Wa'mur ahlaka bisalah. Jadi kalau Pak Ibu yang mulia, karena Nabi itu jauh-jauh berangkat dari Makkah ke Palestina, naik ke langit bersuara dengan Allah Ta'ala, melewati mustawa segala macam itu, ya untuk itu, untuk mengambil perintah solat. Dan tidak ada perintah-perintah ibadah yang langsung bersuara Nabi kita dengan Allah kecuali solat. Kalau puasa enggak, Jibril saja datang. Muhammad, kata Allah puasa. Muhammad, kata Allah berzakat. Kata Allah naik haji. Tapi kalau sembahyang enggak, Bapak Ibu yang mulia, basuo. Kok istilah kita apa namanya itu, timbang bagama, serah tarimo. Kau kata Allah, bawa untukmu dan umatmu. Apa kau kata Nabi? Sembahyang 50 waktu. Ha, kalau Nabi tadi patuh. Enggak ada Nabi kita tu banyak bana 50 enggak. Jadi ya Allah, pulang Nabi kita turuninya kan untung dek basuh saja sama Nabi Musa tu. Itu pun pai pulang basuhnya kan. Basuh di langit ke-6. Ala pulang dari basuhnya Allah turun sampai ke aras. Basuhnya Nabi Ibrahim dulu lagi ke-7. Nabi Ibrahim menambah pasan lagi malah. Kemana Muhammad? Ala selesai kata Nabi. Pulang kok? Iya pulang. Karena Nabi Ibrahim kok bapak para nabi. Karena 3 agama tu, Yahudi, Nasrani, Islam, nabi dari 3 agama kok, iko nasab silsilahnya ke Nabi Ibrahim kok. Dari Nabi Ibrahim, istri pertama anaknya Ishak. Ishak kok punya anak lah, Yakub, Yusuf dan seterusnya. Iko melahirkan 2 agama. Yang beko di ujungnya lahir Nabi Isa. Maka di Ishak, keturunan Ishak 2 agama di siko, Nasrani dan Yahudi. Dari bini kedua Siti Hajar dapat anak semata wayang satu-satunya Ismail alaihi salam. Ikulah yang menjadi keturunan cikal bakal Quraisy sampai ke Nabi kita Muhammad dengan agama Islamnya. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu, ini ketiga-tiganya itu darinya dasarnya. Makanya hari ke Bapak Ibu kalau bercakap di Palestina itu sebenarnya bercakap berabi tanah Nabi Ibrahim. Beliau itu di Palestina. Dek merasa anu sadonya kan. Makanya lah hikmah sejarahnya Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah, lalu berkeinginan dalam hatinya, mudah-mudahan Allah pindahkanlah kiblatku. Itu permintaan Nabi itu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, akan kami palingkan kepadamu ya Muhammad kiblat yang kau sukai. Maka ada namanya di Madinah itu Masjid Kiblatain, Masjid 2 kiblat. Karena Nabi sedang sembahyang awalnya tuh menghadap ke Palestina. Di tengah-tengah sembahyang turunlah ayat tadi yang menyuruh Nabi pindah kiblat. Maka sedang sembahyang tujuan itu baputa Nabi menghadap ke Ka'bah. Mengapa? Supaya Nabi tidak ikut dalam pertikaian nanti di anu itu, di Palestina itu. Dia lah untuk berabui Yahudi sama Nasrani. Begitulah sejarahnya kira-kira Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi intinya apa? Sembahyang. Basuh aja Nabi Ibrahim ke pai turun, kita cerita pai turun saja, jangan cerita pai naik lagi. Muhammad kalau pulang, beko sampaikan kepada umatmu, apa surga itu tanahnya subur, kok batana merancak. Jadi
Perintahkan kepada umatmu, kata Ibrahim, banyak-banyak menanam tanaman di surga. Apa tanaman di surga, kata Nabi kita Muhammad? Dibacakanlah oleh Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikut cacok kita baca, Bu. Ada amalan di kitab I'anah kalau tidak salah tuh. Siapa yang bisa membiasakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi setiap hari 100 kali, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Ikut contoh kasaki saja gitu kok. Karena biasa yang paling jadi masalah itu kan kasaki biasanya. Padahal tapi kasaki masalah juga lagi. Banyak bana susah membagi. Saketek bana susah juga membagi. Hanya beda bang dari susah membagi sama susah berbagi, beda tuh. Maka kata Nabi Ibrahim, suruh umatmu. Artinya apa Bapak Ibu? Zikir kolah kita apa banyak. Mereka ada kaitannya ya dengan salat lah. Turun Nabi kita ke langit kanan, pamitlah hamba, kata Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim. Yalah pulanglah, kata Nabi Ibrahim. Nandak melewati langit kanan, bimbol oleh Nabi Musa. Nabi Musa kau itu memang Nabi yang kuat tu, Nabi Musa tu. Hai talok mangkek tutup sumu yang hanya talok diangkat 10 orang, talok seseorang tu Nabi Musa tu. Makanya ada orang nak mencuba-cuba kini mencari tungkek Nabi Musa tapi tak dapat. Alah Bapak Ibu yang mulia, apa dapat kata Nabi Musa? Ada apa? Sumbayang berapa kali? 50. 50 tu setahun kata Nabi Musa, bukan sehari semalam. Oh nak cerita tu kata Nabi Musa. Minta ke Allah balik. Minta saja, malu hamba kata Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad tu pemalu. Pemalu maksudnya kau Allah diperintahkan, malunya meminta tangguh. Itu Nabi Muhammad. Syadidal haya, sangat pemalu. Tak apa-apa kata Nabi Musa, minta saja. Jadi Musa kau nya kalimullah. Kalau berdebat tu tak lawan tu Nabi Musa. Berdebat. Minta pulang balik. Pendek cerita 9 kali pulang balik. Sekali basuh kurang 5, 9 kali basuh berarti hampir 5. Makanya kita tu hampir 9 kali tu sehari semalam harus basuh sama Allah. Di mana kita basuh? Di syahadat. Apabila saatnya waktu membaca illallah, tahiyat maksudnya. Maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali kan, 2 tahiyat gitu kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Di kita mazhab Syafi'i sunat diangkat telunjuk. Apabila waktu illallah. Jangan turun-turunkan lagi sampai kita salam selesai. Mengapa tujuannya? Berarti kita sedang sejalan namanya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada yang ku sembah, tiada yang ku tuju, tiada yang ku cintai, tiada yang ku ingat, tiada yang menyehatkan, tiada yang menyembuhkan, tiada yang memberi rezeki illallah, kecuali Allah. Cerita kita di lidah tu diiyakan oleh hati kita, tasdik namanya. Maka waktu illallah itu Bapak Ibu usahakan jangan takar yang lain-lain lagi dulu. Syahadat tu pun nama. Kalau baca Fatihah takana kasinin, takana kasiko. Syahadat tu paling tidak. Asyhadu alla ilaha illallah. Iyo hanya Allah. Kecek hati. Illallah ucapan lidah. Diisarahkan oleh telunjuk iyo hanya satu, yaitu Allah. Sejalan namanya. Sejalan perbuatan, sejalan ucapan, dan sejalan dengan hati. Makanya Bapak Ibu, kalau baguslah solat kita, insya Allah bagus perangai dan akhlak kita. Penutup makanya tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Apa guna kita sembahyang? Supaya sembahyang itu yang menjaga kita. Yang keji-keji akan jauh kalau kita sembahyang. Yang mungkar-mungkar akan tinggal kalau kita sembahyang. Tapi sembahyang apa Bapak Ibu yang mulia? Abuya mengajarkan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat itu baik mengerajokannya, kecuali yang tidak baik di atas orang-orang yang khusyuk. Tugas kita kini apa? Yang belum solat, solatlah kita. 5 macam Bapak Ibu yang mulia. Azab orang tidak solat 5 macam. 3 waktu hidup, 3 waktu sakaratul maut, 3 di alam kubur, 3 lagi waktu bangkit dari kubur, dan 3 lagi waktu bersuara dengan Allah. 5 macam anunya kalau meninggalkan solat itu. Jadi apa? Anak kita yang baru sembahyang kita ajaklah. Mohon maaf ibu-ibu, mungkin entah ada anggota rumah kita, apakah anak misalnya, ataukah suami, ya kita sampaikan. Tugas kita menyampaikan, sembahyanglah, tidak dek lamonyo. Lah, janganlah sembahyang, apa lagi? Perbaiki solat kita. Bapa memperbaiki solat, ya mungkin selama kau kita sembahyang asal-asalan. Oh, duduklah kita di majelis ilmu. Oh, baru tapik Fatihah hamba, baru tapik tahayat hamba. Dipatapik selalu. Ya kita ke manusia Bapak Ibu, dek lama lupa, dek banyak ragu. Makanya almarhum Abuya di pesantren dulu acok menyampaikan, pasal jalan dek ditampuh, pasal kaji dek diulang. Bapa cara jalan tu lapang, acok dijalani. Bapa cara kaji tu bak lake, acok diulangi. Duduk kita. Guru-guru kita banyak siko. Ada Pak Ustadz, Pak Imam kita, guru kami di pesantren dulu. Tanyakan, anak pesantren kita di Kilangan kau banyak, kita dudukkan. Secara syariat benar solat kita. Alah, kalau benar itu apa lagi? Cobalah kita latih-latih seketik khusyuk tadi itu. Khusyuk secara lahiriah, berarti tubuh kita kok tidak banyak gerak. Tanang, betul-betul tanang. Hati kita tatap inyo kepada Allah. Itu khusyuk namanya. Bapa cara hati kita dalam sembahyang tatap kepada Allah? Latih. Apa latihannya? Acok menyabui, acok mengingat. Apa nan disabui? La ilaha illallah. Apa nan diingat? Kasih sayang Allah. Sejalan itu. Ucapan la ilaha illallah, mengingat kasih sayang Allah. Nah, itulah makanya kita ibu-ibu oleh Abuya dalam MPTT diajarkan kita acok-acoklah ratib seribe, berzikir la ilaha illallah. Sebagai penutup iko seketik lagi, la ilaha illallah itu Bapak Ibu di Quran disabuikan itu seperti pokok kayu yang besar. Daunnya rindang, cabang rantingnya banyak, akarnya kokoh, dan bisa memberikan buah-buahan kepada siapa yang ingin memakannya. Maknanya apa itu? La ilaha illallah itu kalimat yang bermanfaat. Orang yang hidup dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah hidupnya bermanfaat, hidupnya berguna, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain di sekitarnya. Maka dikatakanlah itu kalimah thayyibah, kalimah yang elok, kalimah la ilaha illallah. Dan diumpamakan lagi di Quran, kalimah yang buruk itu seperti pokok kayu yang tidak kokoh. Ureknya tidak ada kue, daunnya tidak ada rimbun,
buahnya indah ado, malah bahaya orang yang lewat di sampingnya. Angin saketek tumbang, orang lalu kanai. Itu contoh kalimat yang buruk. Apa kalimat yang buruk tuh? Kalimat yang tidak mengajak orang dekat dengan Allah. Fitnah, adu domba, caci maki, upek, hino mahino, baduto, menipu, carito-carito duniawi yang membawa kita jauh dari Allah. Itu kalimat yang buruk, dan dia akan memberikan mudarat kepada orang yang dekat dan orang di sekitarnya. Makanya kita bersihkan, kita cuba latih dengan la ilaha illallah tadi Bapak Ibu yang mulia. Kok acok tasabih la ilaha illallah, takana kasih sayang Allah waktu kita sembahyang hadirnya tuh. Karena kita ke Bapak Ibu, kita buktikan saja, karena ilmu kau harus dites. Kalau tidak dites tidak tahu kita. Apa yang baru kita caritokan sebelum sembahyang, coba kita kana beko. Itu yang akan talinteh saat kita sembahyang. Sama orang macam mengigau tidur. Apa yang tadi dihayal-hayalkannya sebelum tidur, diceritakannya sebelum tidur, dikana-kananya sebelum tidur, itulah yang akan hadir ketikanya mengigau dalam tidurnya. Makanya kita sembahyang baik itu apa Ibu yang mulia. Makanya kita kan diajarkan tuh kifarat majelis, doa kafarat majelis kan. Kalau kita bubar dari tampek baundang maunya berisuk. Kalau dah tampek tapi tidak mungkin ya. Misalnya ada tampek baundang, warung kah, tampek rapat kah, ditulis tuh doa kafarat majelis, dibaca ketika bubar dari majelis. Apa majelis marantam, majelis baca rito, majelis membual, dibaca itu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca wal asri penutupnya. Itu doa kafarat majelis. Mungkin tadi saat kita baca rito ada penyampaian yang tidak sesuai, ada penyampaian yang indah-indah, tertutupilah saketek dengan itu dosanya. Jadi kalau kita cek menyabih la ilaha illallah, sembahyang kita cek hadir. Makanya oleh Abuya diberikan rumus ampe. Kalau kita berzikir dengan bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus. Makna tajwid bagus itu jangan ada yang hilang barisnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tidak masalah capek, tidak mengapa. Karena batas tajwid itu ada maksimal, ada minimal. Yang penting itu baris jangan hilang, jangan bertukar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tidak bisa. Ilah itu jangan mati. Ilah itu hidup, patah barisnya, baris ateh. Hadateha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus bacaan zikir kita sesuai makhraj dan tajwidnya, tapi belum takana kita apa yang kita baca itu. Belum takana hati kita kepada yang kita sabui, yaitu Allah. Itu namanya zikir ma'al ghaflah, zikir orang lalai. Mulutnya baca rito, tapi hatinya entah ke mana. Betullah kalau kita undang. Iyo tu iyo, di hatinya indah. Itu cerita ghaflah namanya tu, cerita lalai. Janji 1000 tapi di hatinya sebuah hendak masuk. Itu namanya ghaflah itu. Lah, kita tingkatkan. Apalagi kita berzikir, dapat kita karena yang kita sabui itu di hati kita. Yang kita sabui kan Allah tadi itu masuk ke hati kita. Tapi bukan Allah saja di hati kita tu, ada juga yang lain. Ikulah kata Abuya namanya zikir ma'al yaqzah ala tajago. Tapi mentang banyak isinya. Itu. Hati kita lah jago. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi di hati kita ada lagi yang lain-lain takana. La ilaha illallah, tidak ada yang
memberi sehat kecuali Allah misalnya. Tapi di hati kita ada lagi yang lain. Takkan aja ke dokter, takkan aja ke iko kalau cerita cegak misalnya kan. Maka itu namanya kita ala kancak seketek tu. Ala ada Allah di hati kita. Walaupun mentang ada juang lain, namanya zikir ma'al yaqzah, ala jago. Walaupun jagonya kita tu masih paning-paning lalek lagi. Balun basuh muka. Zikir ma'al yaqzah. Itu sudah bagus kata Abuya. Sudah mulai baik. Oh ingin yang baiknya, latihlah ke yang ketiga. Apanya tu? Lidah menyebut Allah, hati mengingat Allah, saking gadangnya di hatinya cahaya Allah. Apa makna cahaya Allah itu? Saking gadangnya di hatinya takana Allah lah yang paling sayang dinyo, Allah lah yang paling cinta kadinya, Allah lah yang paling magi nikmat kadinya, Allah lah yang memperhatikan ninyo. Indah ada lagi yang lain, namanya zikir ma'al hudur. Hudur itu baik itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayang manusia ketek tu, sayang Allah dan sabananya. La ilaha illallah. Diupe uranginya ketek tu, itu dari Allah sabananya. Ada lagi yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya lah hudur tuh. Kalau hudur ke bapak ibu yang mulia, zikirnya itu kalau yang seperti ketiga kok, zikir yang dapat membantu kita menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Zikir yang seperti ketiga kok lah, zikir yang bisa merubah akhlak, merubah perangai, memudahkan urusan, menenteramkan masyarakat. Zikir yang ketiga kok. Kalau mantang satu dua, ayalah elok juga bukan dak elok pula beko jago salah-salah tafsir pula. Beko lah viralkan pula ke ustaz tu zikir dak hancak, bukan itu. Hancak sekedar beribadah namanya. Tapi belum bisa membawa perbaikan. Ingin perbaikan dia yang ketiga kok. Maka mendapatkannya apa? Ya dengan ilmu, dengan belajar, dengan berguru dan dengan dilatih. Ini kan ada guru taklim mengajar ke hajonya, ada guru tarbiyah membimbing ke hajonya, ada guru tazkiyah membersihkan ke hajonya, ada guru taslik menjalankan batin muridnya, ada guru takmil tamkin menetapkan batin muridnya. 5 tingkat kau harus kita jalani. Tarjun najata walam tasluk masalika, inna safinata la tajri ala yabisin. Kau harap surga tinggi tanpa amal tak diberi. Umpama kapal di atas bukit, kapan masa akan berlayar? Nanda datangi, nanda cari, ingin usahakan. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata anak pesantren. Ilmu itu didatangi, tidak datang sendiri. Tidak datang sendiri, cari. Siapa? Silakan. Siapa? Yang penting niat kita apa? Perbaikan, perbaikan, perbaikan. Perbaikan ibadah lahir, perbaikan ibadah batin, perbaikan hati, perbaikan roh, perbaikan nafsu. Usahakan. Bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir saketik sebagai penutup iko, beko doa kita minta kepada guru kita. Niat kita dengan zikir iko, jarak tip seribu konyo mudah amalannya. Awali dengan Fatihah. Fatihah itu kita niatkan apa hajat kita. Pasang pada malam ko. Puasalah dakek ya Allah, sehatkan ambo. Agar ambo bisa ibadah puasa ko sempurna. Jangan tinggal-tinggal puasa ambo. Apalagi ya Allah, bukakan pintu hati anak ambo. Bukakan pintu hati keluarga kami. Bukakan pintu hati si pulan si pulin agarnya taat patuh kepada Allah. Niatkan, insyaallah Allah yang punya hajat itu akan membukakan hajat kita dan membukakan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت عليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.